Hai kakak, selamat siang, yuk lanjut ke alur cerita Stellar Transformation. Subrek dan like ya kak. Gasken. Di sebuah pulau tanpa nama di laut tanpa batas, sebenarnya ada seseorang yang mengalami kesusahan surgawi 9/9. Ombak yang pecah menumbuk karang menjadi bentuk bulat. Hou Fei, Hei Yu, Si Xin, Si Bing, dan Si Zan berdiri bersama, memandang Qin Yu dari kejauhan, wajah mereka tampak penuh kekhawatiran. Melihat Qin Yu mengeluarkan boneka pedang abadi, penampilan khawatir Hei Yu dan Hou Fei tampaknya sedikit santai. Lambat laun, angin kencang kembali tenang. Awalnya, ombak besar meraung, tapi sekarang, mereka juga menjadi tenang sekali lagi. Tekanan tak terlihat turun ke seluruh laut. Pada saat ini, Hou Fei dan yang lainnya hanya bisa merasakan bahwa seluruh dunia tampaknya telah diam. Hanya ada keheningan ekstrim bersama dengan tekanan ekstrim. Tekanan tampaknya terus meningkat, awan kesusahan tanpa henti berputar di langit, dan secara bersamaan, secara bertahap ukurannya menurun. Setelah sekian lama, mengapa petir kesusahan surgawi terakhir belum turun, kata Hou Fei sambil melihat inti dari awan kesusahan yang tak henti-hentinya menyerbu dengan kebencian. Hei Yu benar-benar diam, matanya dipenuhi kekhawatiran. Monyet, kekuatan petir kesusahan terakhir ini adalah sesuatu yang belum pernah terlihat dalam sejarah. Hei Yu berkata perlahan. Mata Qin Yu berkilau dengan cahaya, tubuhnya telah benar-benar pulih ke titik bahwa ia sekarang pada bentuk ujung atas yang absolut. Selanjutnya, boneka pedang abadi menutupi bagian atas jika kepalanya. Bahkan jika petir kesusahan surgawi akan runtuh, tidak peduli apa, yang pertama kali menderita serangan itu adalah boneka pedang abadi. Bahkan jika semua energi boneka pedang immortal dikonsumsi, Qin Yu tidak akan terlalu memikirkannya. Masih menyerbu di inti saya, sebenarnya hanya ingin melihat seberapa kuat baut petir kesusahan surgawi yang terakhir ini. Pandangan Qin Yu seperti bila es dingin, menembak langsung ke awan kesusahan di langit. Tiba-tiba, dalam sepersekian detik ini, di mata Qin Yu, sepertinya dunia telah menjadi terdistorsi dan waktu telah berlalu. Kakak Qin Yu. Lear tersenyum dengan acuh tak acuh berdiri di depan Qin Yu dan menatapnya. Kakak Qin Yu, saya telah kembali. Dengan bantuan Paman Lan, aku akhirnya meyakinkan ayahku. Dia akhirnya setuju dengan saya. Dia telah setuju untuk membiarkan kita bersama dan untuk menikahi kamu. Melihat aksi ini, mendengar suara ini, roh es dinginnya hancur dengan suara Peng. Apakah itu tanah fantasi? Hati Qin Yu dipenuhi dengan harapan bahwa itu bukan tanah fantasi. Ada kemungkinan bahwa itu bukan tanah fantasi. Bahkan jika itu, melihat Lear lagi benar-benar pengalaman yang luar biasa dan menyenangkan. Tiba-tiba, perasaan pusing benar-benar menelan pikiran Qin Yu. Petir kesusahan surgawi ke-9. Mungkin ada serangan yang mirip dengan penyihir. Qin Yu baru saja memikirkan kemungkinan ini. Pada awalnya, ia berada dalam kondisi yang benar-benar kacau. Ledakan. Serangan ganas ini mirip dengan langit yang jatuh dan bumi berputar. Awan kesengsaraan itu sekarang telah berubah menjadi ular kilat yang kuat, dengan ganas menabrak. Bergerak naik dan turun, itu secara langsung menyerang tubuh boneka pedang abadi yang ada di ruang di atas Qin Yu. Seperti sepotong besi tua, boneka pedang abadi dipukul dan menabrak kepala Qin Yu. Wayang pedang abadi seperti senjata abadi. Dengan sendirinya, secara alami tidak mampu melakukan apapun, hanya dengan kendali Qin Yu dapat melakukan apa saja. Tapi saat ini, Qin Yu dalam keadaan kacau. Di dalam formasi suci elemental boneka pedang immortal ada satu bagian dari biji suci elemen kelas atas. Tanpa kendali Qin Yu, boneka SWORD immortal secara alami tidak bisa melakukan perlawanan. Melihat boneka pedang abadi menabrak kepala Qin Yu seperti sepotong logam bekas, warna wajah Hou Fei dan Hei Yu berubah. Sial, warna wajah Hou Fei telah berubah secara drastis. Kakak saat ini dalam keadaan kacau, tentu saja dia tidak bisa mengendalikan boneka pedang abadi. Kakak laki-laki. Reaksi pertama Hei Yu adalah mencoba dan menghubungi Qin Yu dengan akal budinya. Meskipun dia mencoba untuk menghubungi Qin Yu dengan akal budinya, itu tidak berhasil karena dia tidak dapat melarang bahkan sedikit pun reaksi dari Qin Yu. Melihat boneka pedang abadi menabrak kepala Qin Yu, Hei Yu, Hou Fei, dan yang lainnya terus menjangkau Qin Yu dengan akal sehat mereka, tetapi mereka masih tidak mampu membangunkan Qin Yu. Namun, petir kesusahan ke-9 melanda tubuh boneka pedang abadi.
Meskipun tidak ada energi boneka pedang immortal dikonsumsi, itu masih awet seperti biasa. Petir kesengsaraan mencerai-beraikan, dan dalam sekejap itu menyerang tubuh Qin Yu. Bersamaan dengan itu, naga api ungu dan angin puyuh hitam gelap erat mengikuti petir kesengsaraan terbang ke bawah. Petir menelan Qin Yu. Pada saat ini, Hou Fei, Hei Yu, dan yang lainnya semua tidak bisa lagi melihat Qin Yu karena dia sudah sepenuhnya ditelan oleh naga api ungu, angin puyuh hitam, dan kilat kesusahan besar. Dia telah menjadi kepompong yang memancarkan semua jenis lampu berwarna berbeda. Kakak laki-laki. Hou Fei dan Hei Yu dalam sepersekian detik mulai menggigil. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Apa yang terjadi padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Dalam keadaan kacau ini, kemampuan pemrosesan mental Qin Yu telah melambat secara drastis. Seolah-olah dia kehilangan ingatannya, berjuang untuk mengingat apapun. Pada saat inilah aliran dingin dan jernih membungkus semangat Qin Yu. Qin Yu bangun pada saat ini. Aku masih mengalami kesusahan besar. Reaksi pertama Qin Yu adalah mencoba dan membuka matanya, namun ia menemukan bahwa ia tidak mampu mengendalikan matanya sendiri. Apalagi matanya sudah lama berubah menjadi abu. Perasaan suci. Perasaan suci Qin Yu segera menyapu sekitarnya. Meskipun dia telah dipersiapkan untuk situasi ini, dalam keadaannya saat ini, pada saat ini, dia tetap sangat cemas. Kulit di tubuhnya sudah berubah menjadi abu oleh petir kesusahan pada waktu sebelumnya. Bahkan daging dan ototnya telah menjadi warna hitam hangus. Pada saat yang sama, di dalam tubuhnya, kekuatan hidup elementalnya masih terus bertambah baru, otot dan daging berwarna merah darah. Namun, seketika itu terbentuk guntur, kilat, dan ungu api surgawi membakarnya menjadi warna hitam hangus, sangat mirip dengan bagaimana batu bara terlihat. Bersamaan dengan itu, angin puyuh hitam gelap yang menakutkan saat ini tanpa henti menggerogoti bagian-bagian tubuhnya. Meskipun dia memiliki pemulihan cepat kekuatan hidup elementalnya, hampir setengah dari tubuhnya telah dimakan habis. Saat ini jiwa Qin Yu menyatu dengan inti matahari yang ada di dantiannya. Selain itu, air mata meteorik saat ini terus beredar, memancarkan banyak titik hijau cahaya yang meningkatkan kecepatan pemulihan tubuh. Petir kesusahan besar, api surgawi, dan angin puyuh hitam yang gelap semuanya terus-menerus menyebabkan kehancuran. Selain itu, kekuatan hidup unsur saat ini terus memulihkan tubuh dan air mata meteorik juga bekerja paling keras untuk memancarkan sinar hijau. Bahkan dengan semua ini, kecepatan pemulihan tidak dapat mengimbangi kecepatan kehancuran. Berdasarkan logika, petir kesusahan, api surgawi, dan angin puyuh hitam dan gelap dapat menghancurkan tubuh dengan upaya yang setara dengan upaya yang diperlukan untuk berkedip. Namun, Qin Yu juga bergantung pada kekuatan hidup unsurnya dan air mata meteorik terus-menerus bersaing melawan kekuatan destruktif, tubuhnya saat ini hanya perlahan dihancurkan. Dan sekarang, sudah dihancurkan lebih dari setengahnya. Dan untuk boneka pedang abadi yang tidak memiliki pengontrol, ia jatuh ke samping seperti potongan logam tanpa tingkat kegunaan sedikit pun. Boneka pedang abadi. Qin Yu mengerahkan kontrol mentalnya. Sekaligus, mata boneka pedang abadi dipenuhi dengan warna, dan dalam sekejap, tangan kanannya meraih gagang pedang di punggungnya. Pada saat ini, aura pedang yang menakutkan muncul. Lord of Black Flames Ring. Aura pedang yang menakutkan menyelimuti setiap inci kulit Qin Yu, melindunginya dari petir kesusahan, api surgawi, dan angin kesusahan. Dan untuk petir kesusahan, api surgawi, dan angin kesengsaraan yang sudah memasuki tubuh Qin Yu, tanpa penambahan dari kekuatan eksternal, setelah periode waktu singkat mereka benar-benar kelelahan. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk satu napas, tubuh yang semula bobrok sekarang sepenuhnya pulih ke bentuk aslinya, seolah-olah tidak pernah rusak di tempat pertama. Menjadi lelah oleh aura pedang surga sundering, energi petir kesusahan, api surgawi, dan angin kesengsaraan akhirnya benar-benar habis dan tidak lagi berbahaya. Aura pedang pelindung menghilang. Qin Yu mengembalikan boneka pedang abadi ke tubuhnya. Sudah berakhir. Qin Yu diam-diam bergumam sendiri. Mencium atmosfer berbau amis yang samar-samar, merasakan kemegahan angin menyapu kulitnya, dan mendengar suara ombak memukuli karang dengan lembut, Qin Yu mengangkat kepalanya ke arah langit. Langit adalah warna biru yang kaya. Awan melayang di cakrawala ke arah timur sesuai dengan angin yang bertiup lembut ke arah itu. Saya sudah berhasil. Qin Yu mengambil napas dalam-dalam. Hatinya penuh kegembiraan.
Untuk Qin Yu, ketika dia mengingat serangan terakhir dari beberapa saat yang lalu, masih ada rasa takut yang tersisa. Jika aku bangun bahkan sedikit kemudian, sangat mungkin dalam jumlah waktu itu, seluruh tubuhku akan hancur, termasuk planet di dalam dantianku. Jika kecepatan pemulihan kekuatan hidup unsur saya dan air mata meteorik lebih lambat, saya juga akan mati. Haha, aku sudah tahu bahwa kakak akan berhasil. Hou Fei mengatakan ini sambil tertawa senang. Dalam sekejap, sosok Hou Fei muncul di depan Qin Yu. Di mata Hou Fei, sebenarnya ada perasaan senang yang tak tertandingi. Hei Yu melihat Qin Yu. Matanya memiliki perasaan senang yang sulit ditahan. Burung campuran bulu, lihat saja dirimu sendiri. Haha, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Bagi kakak, kesusahan surgawi 9/9 ini tidak lebih dari kentut. Itu bahkan tidak berhasil merusak rambut kakak laki-laki. Hou Fei berkata sambil tertawa bahagia. Hei Yu sedikit tenang, menatap Hou Fei, dan kemudian dengan dingin berkata, oh beberapa saat yang lalu, tepat setelah kesengsaraan ke-9 melanda, kelihatannya seekor monyet akan menangis. Siapa yang akan menangis, kata Hou Fei buru-buru. Hei Yu, bukannya menjawab, tidak mengatakan apa-apa lagi. Peningkatan tipis dari sudut mulutnya menunjukkan bahwa Hei Yu saat ini diam-diam tertawa pada dirinya sendiri. Ini membuat Hou Fei semakin marah. Baiklah, cukup main-main. Qin Yu tersenyum dan meletakkan kedua tangannya di pundak kedua saudaranya. Fei, Xiao Hei, untuk mengatakan yang sebenarnya, beberapa saat yang lalu, saya hampir saja menemui ajal saya. Selama kesusahan ke-9 saya, selain serangan dari api surgawi dan hipnosis yang memicu trans, kekuatan kesusahan sangat menakutkan. Juga, kesengsaraan surgawi saya ini juga memiliki angin kesusahan yang aneh itu. Kekuatan gelap angin puyuh hitam itu relatif lebih kuat daripada api surgawi. Begitu Qin Yu mengingat angin puyuh yang gelap dan hitam, hatinya bergetar. Angin puyuh itu memiliki kemampuan destruktif yang mencengangkan. Bahkan dengan ketangguhan tubuhnya, dengan cepat dimakan habis. Beruntung baginya, dia memiliki kekuatan kehidupan elementalnya yang tanpa henti memulihkan tubuhnya. Gelap Black Whirlwind. Hou Fei mengerutkan alisnya. Setelah keheningan singkat, dia berkata, mungkinkah? Angin setrika hitam. Angin besieging hitam. Qin Yu bingung. Hei Yu mengangguk dan berkata, di antara kenangan turun-temurun saya, ada banyak jenis angin ini. Angin besieging hitam adalah salah satu jenis angin yang relatif lebih kuat. Di tempat-tempat yang cocok di realem iblis dan realem iblis, jenis angin ini ada sebagai biji padat. Secara umum, orang-orang yang menghadapi angin besieging hitam semuanya menjadi abu. Qin Yu mengangguk pada dirinya sendiri. Dalam hal ketangguhan dan daya tahan, tubuhnya benar-benar tidak kalah dengan senjata suci kelas atas. Namun, tubuhnya masih begitu mudah dihancurkan. Mungkin bahkan senjata immortal tingkat rendah tidak akan mampu melawan jenis Black Besieging Wind. Hou Fei tertawa senang dan berkata, kakak, angin besieging hitam ini sebenarnya dianggap sebagai harta karun oleh penduduk alam Ascendet. Harta. Qin Yu bingung, mungkinkah angin besieging hitam ini juga dapat dikumpulkan untuk penggunaan pribadi seseorang? Hou Fei menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan berkata tidak, Black Besieging Wind benar-benar sulit didapat untuk digunakan sendiri. Namun, secara umum, jika suatu tempat memiliki angin besieging hitam, ia juga akan memiliki biji yang sangat bagus. Biji itu semua bisa digunakan dalam penempaan senjata iblis. Qin Yu sekarang mengerti. Haha, benar, di bawah serangan konstan angin besieging hitam, batu biasa akan sudah berkurang menjadi debu. Biji yang mampu ada di lingkungan itu, mana yang mungkin lebih rendah bahkan tanpa perbaikan dan penempaan, kekerasan biji itu tidak kalah dengan senjata immortal kelas rendah. Jika mereka dipalsukan, kekuatan mereka akan menjadi lebih besar. Hei Yu mengangguk dan berkata, memang, begitulah adanya. Sangat mudah untuk mengekstraksi banyak biji itu di tempat-tempat yang berada di bawah serangan konstan dari angin besieging hitam. Secara alami, tidak ada kebutuhan untuk selektivitas karena mereka mampu ada bersama angin besieging hitam, tidak satupun dari mereka adalah biji yang lebih rendah. Baik Hei Yu dan Hou Fei memiliki ingatan turun-temurun. Kenangan turun-temurun ini bukan hanya kekuatan mistis yang sederhana, mereka juga mengandung informasi dari semua lapisan masyarakat dan banyak lagi.
Agar angin besieging hitam muncul tiba-tiba selama kesengsaraan surgawi 9 saya, surga benar-benar memikirkan saya. Qin Yu menggelengkan kepala dan memaksa senyum, tapi tetap saja, sekarang, untuk secara langsung memancarkan begitu banyak pedang aura untuk membuat penutup pelindung, banyak energi biji suci elemen kelas atas saya dikonsumsi. Itu sangat menyebalkan. Qin Yu menyapu dengan akal sucinya. Setelah insiden di Gunung Qingsu, biji unsur suci kelas atas pedang immortal hanya memiliki 80% dari energinya yang tersisa. Baru saja, untuk melindungi Qin Yu, 20% energinya dikonsumsi. Sekarang, hanya 60% energi yang tersisa. 60% ini hanya cukup untuk sepenuhnya menggunakan langkah 8 Heaven Sundering Sword Art dan tidak lebih. 60% energi yang tersisa, di samping ketenaran Zhong Jue dan Paman Lan karena kecakapan bertarungnya harus lebih atau kurang mampu mengejutkan para utusan Realm Ascended Realm. Qin Yu merenungkan dirinya sendiri. Setelah melewati kesengsaraan surgawi 9 pikiran Qin Yu sekarang sepenuhnya terfokus pada pelelangan yang diadakan setelah 2 bulan. Bagi Qin Yu, pelelangan ini sangat penting. Setelah semua, biji unsur kelas atas adalah apa yang paling diinginkan Qin Yu saat ini. Untuk setiap biji unsur kelas atas yang diperoleh, tangan Qin Yu akan menjadi jauh lebih kuat. Kakak, kamu juga harus memasuki tahap akhir Duji, kan setelah menjadi Duji tahap akhir, seperti apa teknik pelatihan untuk transformasi stellar suara Hou Fei membangkitkan Qin Yu yang berada di tengah-tengah pemikiran. Duji tahap akhir. Qin Yu berhenti dan segera menggunakan akal sucinya untuk dengan cermat memeriksa keadaan internalnya. Setelah berhasil melewati kesengsaraan, dia belum memeriksa dengan ama apa kondisinya saat ini. Di dalam dantiannya, volume inti matahari di dalam planet hijau telah meningkat sebagian besar. Tepatnya, volume inti matahari kini menempati hampir setengah dari volume planet hijau. Qin Yu jelas mengerti, setelah keseluruhan planet hijau menjadi inti matahari, ia kemudian akan memasuki panggung bintang. Setelah melewati kesusahan surgawi 9 tubuh Qin Yu, melalui pertarungan yang sengit antara petir kesusahan, angin kesusahan, dan kesengsaraan api surgawi dan kekuatan hidup unsur dan air mata meteorik, setiap kali tubuhnya dihancurkan, itu akan dilahirkan kembali. Pengalaman ini sama dengan menjalani jumlah pelatihan yang tak terhitung banyaknya. Tingkat ketangguhan dan daya tahan tubuh fisiknya telah sangat meningkat. Apakah ada perubahan signifikan? Hou Fei juga bertanya. Tidak ada perubahan signifikan, tetapi tingkat ketangguhan dan daya tahan tubuh saya telah meningkat dengan jumlah yang signifikan. Qin Yu tersenyum dan berkata, baiklah, Fei Fei, Xiao Hei, mari kita bergegas ke Pulau Golden Wood dan menggunakan formasi teleportasi kuno untuk sampai ke Pulau Ikan Salju. Hari lelang diagram surga Sundering tidak jauh. Auctioning the Heaven Sundering diagram. Hou Fei Evili tertawa dan berkata, bagus, biarkan masing-masing dan semua utusan realem yang terangkat bersaing satu sama lain. Siapapun yang memiliki biji suci unsur kelas paling atas, kami akan memberikan diagram kepada orang itu. Hou Fei dan Hei Yu sama-sama tahu rahasia boneka pedang abadi dan mereka juga tahu bahwa itu menggunakan biji suci unsur kelas atas untuk memasok energinya. Selama ada lebih banyak biji suci elemen kelas atas, kekuatan serangan boneka pedang immortal akan meningkat. Benar, setelah kita mengamankan biji unsur elemental kelas atas, kita akan menghadapinya menggunakan boneka pedang immortal yang diperkuat. Qin Yu tersenyum, baiklah, mari kita pergi. Qin Yu adalah yang pertama berubah menjadi aliran cahaya, terbang ke arah selatan. Setelah Hou Fei, Hei Yu, dan yang lainnya mengikuti Qin Yu, terbang ke selatan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pulau Ikan Salju, panjangnya beberapa ribu mil dan tertutup es dan salju sepanjang tahun. Di tengah pulau, ada gunung kecil yang panjangnya beberapa mil dan beberapa ratus meter. Di atas gunung itu ada sebuah danau melengkung. Di dalam danau ada banyak ikan kecil salju putih yang disebut ikan salju. Dan di samping danau, ada formasi teleportasi kuno. Sebuah cahaya bersinar dan Qin Yu muncul di dalam formasi teleportasi kuno. Tuan, pemandangan di Pulau Ikan Salju ini tidak terlihat buruk sama sekali. Sisin di belakang Qin Yu berkata sambil tertawa. Membiarkan para utusan Realm Ascended yang memperebutkan diagram surga Sundering di sini sudah terlalu baik untuk mereka. Sejak menjadi binatang suci Qin Yu, Sisin selalu berada di sisi tuannya. Binatang buas bisa dikatakan makhluk paling setia.
Pertama, tidak mungkin menjadi binatang suci jika seseorang tidak menerimanya dari lubuk hati mereka. Kedua, setelah kera binatang suci telah menyatu dengan jiwa mereka, setiap pikiran berbahaya akan diketahui tuannya, bahkan jika binatang suci itu berada pada tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Ho Fei juga tertawa jahat, meskipun kita tidak tahu berapa banyak biji unsur kelas atas yang mereka miliki, itu seharusnya bukan jumlah yang kecil mengingat semua senjata immortal dan iblis kelas atas yang mereka tunjukkan kepada kita. Kakak, dengan 9 buah biji unsur kelas atas, wayang abadi pedang akan mencapai kekuatan puncaknya, kan Hei Yu mulai berbicara. Ya, 9 buah. Qin Yu mengangguk dan mulai tertawa. Mengalahkan utusan itu seharusnya tidak mengambil terlalu banyak biji unsur kelas atas. Tentu saja, itu hanya terjadi ketika mereka tidak menggunakan keterampilan rahasia. Qin Yu bukan idiot, hanya dengan menggunakan otaknya sedikit, dia akan tahu. Bagaimana mungkin para pemimpin kuat dari faksi-faksi di belakang utusan-utusan itu tidak memberi mereka senjata rahasia yang sangat hebat. Seperti jimat yang melumpuhkan 1000 guntur misalnya. Dengan kekuatan jimat melumpuhkan 1000 guntur, bahkan jika pengguna hanya Huayan, efeknya akan mengerikan. Senior Zong, ini aku, Qin Yu. Qin Yu mulai berbicara dengan Zong Jue melalui komunikatornya. Dalam persiapan untuk pelelangan, setidaknya beberapa bangunan harus dibangun. Mereka pasti tidak bisa membiarkan begitu banyak ahli duduk di tanah yang dingin dan bersalju. Pasti juga ada orang untuk melayani banyak bawahan dari faksi-faksi besar. Ini membutuhkan tenaga kerja. Para pelayan dari Stellar Tower terlalu lemah untuk bisa digunakan. Selain itu, mereka bahkan tidak bisa melewati formasi teleportasi kuno. Karena itulah Qin Yu meminta tenaga pada Zong Jue. Jadi, itu adik kecil Qin Yu. Terakhir kali Anda menyebutkan beberapa bisnis pribadi. Itu bukan kesusahan surgawi 9/9, bukan. Terakhir kali, Zong Jue bisa mengetahui bahwa Qin Yu berada di tahap tengah duji, jadi ini hanya pengurangan sederhana. Ya, itu memang kesusahan surgawi 9/9, kekuatannya terlalu tinggi secara tidak masuk akal. Qin Yu menyesali transmisinya. Ini menyebabkan Zong Jue mengingat situasinya sendiri ketika ia menghadapi kesusahan surgawi 9/9 di masa lalu. Ya, kekuatan kesusahan surgawi 9/9 benar-benar sangat tinggi. Ketika saya terkena sambaran petir di masa lalu, seluruh pikiran saya dalam keadaan linglung. Untungnya, saya bisa mendapatkan kembali akal sehat saya dan meninggalkan tubuh saya. Hanya Yuanying saya yang tersisa dan saya harus berlatih sebagai setan longgar. Benar, Qin Yu, jadi Anda benar-benar melewati kesengsaraan, tanya Zong Jue. Mendengarkan Zong Jue, Qin Yu tahu bahwa Zong Jue juga menghadapi serangan yang mirip dengan seni hipnosis jiwa dalam kesengsaraannya sendiri. Ya, tapi hanya karena keberuntungan. Qin Yu mentransmisikan. Kamu adalah manusia. Kesengsaraan surgawi 9/9 Anda seharusnya tidak terlalu kuat. Fang Tian dan aku sama-sama bis divin unggul. Kekuatan kesusahan surgawi 9/9 kami benar-benar mencengangkan. Jika Anda bisa melihatnya. Zong Jue berhenti berbicara di sana. Namun, Zong Jue tidak bisa membayangkan bahwa kesengsaraan surgawi 9/9 manusia berkali-kali lebih menakutkan daripada binatang divin superior. Qin Yu juga tidak menjelaskan sendiri. Ya, saya sangat beruntung. Jika bukan karena keberuntungan saya mungkin telah menjadi praktisi yang longgar juga. Tepat, tanpa kekuatan kehidupan unsur dan air mata meteorik, Qin Yu tidak punya pilihan selain hidup sebagai seorang praktisi yang longgar jika tubuhnya hancur. Untungnya, Qin Yu memiliki air mata meteorik dan memiliki kekuatan hidup elementalnya untuk memulihkan tubuhnya. Senior Zong, kali ini saya ingin berbicara tentang pelelangan diagram surga Sundering. Junior marsial paman saya Lan Feng membutuhkan biji unsur kelas atas. Dia akan berada di Pulau Ikan Salju segera. Qin Yu dengan cepat beralih ke topik utama. Paman bela diri juniormu akan datang juga, benar, dia harus datang ke acara yang begitu penting. Zong Jue mentransmisikan. Itu benar, di mana senior Lan akankah dia datang kali ini? Dalam hati Zong Jue, hanya ada rasa hormat terbaik untuk senior Lan. Paman Lan saat ini sedang melakukan pelatihan pintu tertutup. Anda juga tahu levelnya, siapa yang tahu berapa lama waktu ini? Hanya junior marsial paman saya yang tahu lokasi. Kami tidak dapat mengalihkan pelatihannya tanpa alasan.
Tetapi jika sesuatu terjadi, saya dapat meminta Paman bela diri junior untuk memberitahu dia. Qin Yu berbicara tentang situasi hipotetis yang salah. Paman Lan. Dia sudah tidak lagi di alam mortal. Namun, orang luar masih belum mengetahui hal ini. Karena ini, Qin Yu dapat menggunakan reputasinya untuk mengintimidasi para ahli. Oh, pelatihan pintu tertutup. Pada tingkat senior Lan, adalah normal untuk sesi pelatihan untuk mengambil 100 atau 1000 tahun. Qin Yu, apapun yang terjadi, Anda tidak dapat mengganggunya. Datang kepada saya jika Anda memiliki masalah. Jika bahkan saya tidak dapat menyelesaikannya maka masih belum terlambat untuk bertanya kepada senior Lan. Zhong Jue mentransmisikan. Zhong Jue dengan hormat menyebut Paman Lan, seolah-olah dia adalah seniornya sendiri. Terima kasih banyak, Senior Zhong. Qin Yu sangat senang, tampaknya. Posisi Paman Lan dalam pikiran Zhong Jue sangat tinggi. Senior Zhong, kami akan segera mengadakan lelang diagram surga sundering di Pulau Ikan Salju. Ketika saatnya tiba, utusan Realm Ascended akan berada di sini. Junior Martial Paman membiarkan saya mengatur masalah ini, tetapi saya tidak memiliki banyak bawahan. Bertindak sebagai penyelenggara akan sulit. Zhong Jue sepenuhnya memahami niat Qin Yu di sini. Haha, baiklah, aku mengerti. Besok saya akan membawa beberapa ratus ahli dari Chaotic Astral Ocean bersama saya ke Snowfish Island. Semua penyambutan dan servis akan dilakukan oleh orang-orang saya, Anda hanya perlu berkonsentrasi pada pelelangan. Qin Yu segera ceria. Kalau begitu aku bisa merasa jauh lebih santai sekarang. Saya benar-benar berterima kasih kepada Senior Zhong. Apa maksudmu bersyukur Anda memberi saya kesempatan untuk memasuki Niyang Realm? Aku harus berterima kasih padamu, kata Zhong Jue sambil tertawa. Sekarang Qin Yu sedang memikirkan Lord of Black Flames Ring. Lord of Black Flames Ring miliknya dapat membawa 9 orang, termasuk pengguna ke Niyang Realm. Pihaknya memiliki 3 orang, Zhong Jue memiliki 2-3 orang. Bagaimana dia harus menggunakan sisa tempat itu mereka tidak boleh disia-siakan. Waktu berlalu dengan cepat. Tidak lama setelah Qin Yu tiba di Pulau Ikan Salju, beberapa ratus praktisi lepas muncul di Pulau Ikan Salju. Semua ahli ini tangguh, bahkan yang terlemah pun memiliki kekuatan kesusahan longgar yang ke-6. Ada beberapa ahli kesusahan ke-12 juga, dan pemimpinnya adalah penguasa samudra astral yang kacau. Zhong Jue. Senior Zhong Qin Yu memimpin 6 orang untuk menyambut mereka. Haha, Qin Yu, Hou Fei dan Hei Yu, kan Zhong Jue sebenarnya menunjukkan wajah seorang penatua yang ramah. Dia memiliki kesan yang sangat baik tentang Qin Yu dan saudara-saudaranya. Tidak perlu berbicara tentang Qin Yu sementara Hou Fei adalah monyet air berapi-api, yang sangat dihormati Zhong Jue. Sehubungan dengan Hei Yu, dia benar-benar merasakan hubungan misterius dengannya. Zhong Jue dengan sopan santunnya sangat mengagetkan para praktisi yang longgar di belakangnya. Zhong Jue yang dingin dan kejam sebenarnya mampu menunjukkan sikap seperti itu. Senior Zhong Hei Yu berkata dengan hormat. Bagus. Zhong Jue tersenyum ringan sambil mengangguk. Lian Xiao, kamu pergi dan mengatur semuanya. Kita hanya perlu membangun beberapa puri sederhana di samping Gunung Snowfish, tidak perlu boros. Ya, kakak. Lian Xiao membungkuk ringan. Pada saat yang sama, Lian Xiao menatap Qin Yu dan mengedipkan matanya sambil tersenyum. Qin Yu dan keluarga Lian Xiao ini benar-benar memiliki hubungan yang bersahabat. Saudara Qin Yu, Lian Chong juga berlari ke depan. Ini kamu, Lian Chong. Qin Yu menunjukkan wajah ceria, sekarang dia tidak melihat Lian Chong di antara beberapa ratus orang. Paman yang hebat, biarkan mereka bersiap menyambut. Saudara Qin Yu dan saya akan bersenang-senang. Lian Chong berkata dengan keras sementara Zhong Jue juga mengangguk, tidak keberatan. Pada hari-hari setelah orang-orang Zhong Jue tiba, seluruh Pulau Ikan Salju menjadi sibuk dengan aktivitas. Seperti yang diharapkan dari tenaga kerja, hanya dalam beberapa hari, mereka telah berhasil membangun 5 rumah besar, 4 di setiap arah dan 1 di tengah. Rumah besar di tengah adalah yang terbesar. Qin Yu, Hou Fei, Hei Yu, Zhong Jue, Lian Xiao, Hu Yi, Fu Yunzi dan 2 saudara laki-lakinya, dan Si Bian dan saudara laki-lakinya semua berada di dalam aula utama rumah pusat.
Dari 4 rumah besar di utara, selatan, timur, dan barat, kami memiliki orang-orang kami sendiri yang tinggal di rumah-rumah di utara, timur, dan barat. Hanya rumah selatan yang dibiarkan kosong. Rumah selatan hanya bisa memuat 2 hingga 300 orang. Ketika faksi naga klan abadi, setan dan iblis datang, kita akan memiliki mereka tinggal di sana. Lian Xiao menyajikan. Qin Yu mengerutkan alisnya. 2 hingga 300 orang hanya ada rumah selatan dan kita perlu menyediakan perumahan bagi masing-masing bawahan. Apakah itu cukup? Master kedua dari salah satu dari 3 pulau besar di dalam Chaotic Astral Ocean, si Bian dari Black Queen Island berbicara dengan tidak peduli. Adik kecil Qin Yu, mengapa kita harus peduli tentang itu? Ini adalah rumah besar. Jika hanya sedikit dari mereka yang datang, itu sudah cukup. Jika terlalu banyak datang maka itu bukan masalah kita. Ya, kami sudah membaginya seperti ini. Jika ada masalah maka mereka bisa mengatasinya sendiri. Tuan Pulau Angin Hitam Si Hua juga setuju. Qin Yu tersenyum dan tidak lagi mengatakan apa-apa. Zhong Jue mulai berbicara dengan senyum lebar. Rumah pusat juga sangat besar. Kita bisa membiarkan para pemimpin faksi tetap di sini dan bawahan mereka dapat tinggal di mansion selatan. Jika itu tidak cukup maka mereka bisa tidur di luar. Mereka harus memperlakukan para pemimpin dengan baik, tetapi mengapa mereka harus peduli dengan para pengikut? Senior Zhong, hanya ada setengah bulan sampai akhir tahun. Beberapa orang mungkin datang beberapa hari sebelumnya. Saya harus menyusahkan orang-orang Anda dengan sambutan itu. Qin Yu tersenyum ringan. Jangan khawatir, aku telah membawa 100 orang untuk upacara penyambutan. Zhong Jue tersenyum. Oh ya, Qin Yu, di mana paman bela diri junior Anda? Bukankah Anda mengatakan dia akan datang untuk pelelangan? Qin Yu mengangguk dan berkata, ya, paman bela diri junior saya harus datang dalam 2 hingga 3 hari. Tetapi senior Zhong, paman bela diri junior saya memiliki kepribadian yang sangat aneh. Biasanya, dia selalu menjalani pelatihan pintu tertutup. Kecuali untuk acara-acara penting, dia tidak pernah berbicara dengan orang lain sama sekali. Pedang abadi Lan Feng sebenarnya adalah boneka pedang abadi Qin Yu. Jika orang-orang terus-menerus menemukannya demi berbicara, apakah Qin Yu akan punya pikiran? Seseorang yang berbicara dengan Lan Feng berarti Qin Yu harus serius memikirkan tanggapannya. Oh, para ahli tingkat tinggi umumnya memiliki temperamen. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan orang mengganggunya. Zhong Jue mengangguk. Gunung Qingsu, di dalam istana surgawi. Kali ini, aku harus mendapatkan diagram surga Sundering tidak peduli apa. Hua Yan tiba-tiba berdiri. Ming Liang, siapkan para pengikut, kita segera pergi. Perintah Hua Yan dikirim dari dalam istana surgawi. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari 600 abadi longgar berangkat dari Gunung Qingsu. Pedang abadi Hua Yan, pendeta Ming Liang dan bawahannya terbang menuju Pulau Ikan Salju dengan kecepatan tinggi. Selain Hua Yan, Blood Devil Du Zhong Jun juga membawa bawahan dalam jumlah yang sama ke Pulau Ikan Salju. Mereka tahu bahwa bahkan sebelum pelelangan dimulai, lebih penting untuk melakukan unjuk kekuatan terlebih dahulu. Itulah sebabnya semua utusan membawa banyak pengikut. Pedang abadi Hua Yan, setan darah Du Zhong Jun, Raja Setan Sapi bermata ungu, Men Qian, utusan klan naga yang misterius, dan pemimpin klan naga. Semua pakar super dan bawahan mereka sedang menuju dari semua arah menuju Pulau Ikan Salju. Pulau Ikan Salju yang dulu tenang telah menjadi sibuk dengan berbagai kegiatan. Di Pulau Ikan Salju, berdiri di langit, Lan Feng dan Zhong Jue ada di depan Qin Yu, Hou Fei, Lian Xiao, Hu Yi, dan yang lainnya berdiri di belakang mereka. Mereka merasakan seseorang datang dan pergi menyambut mereka. Utusan Realem Immortal telah tiba. Suara setan longgar kesusahan 10 bergema. Lan Feng dan Zhong Jue segera melihat ke arah itu. Memimpin kerumunan abadi, Hua Yan tersenyum cerah dan pendeta Ming Liang, yang berada di belakang Hua Yan, terlihat terbang ke arah mereka. Haha, itu saudara laki-laki Lan Feng. Saya tidak berharap Anda melelang diagram surga Sundering. Ini benar-benar mengejutkan saya. Hua Yan terlihat tersenyum dari jauh. Di mata Hua Yan, Zhong Jue mungkin ahli, tetapi bukan seseorang yang bisa menjadi lawannya. Tapi pedang immortal Lan Feng yang misterius ini adalah seseorang yang dikenalinya sebagai musuh besar. Saudara Hua Yan, tolong berhenti bicara. Saya juga sangat ragu melelang diagram surga Sundering. Lan Feng tampaknya sangat menyesal.
Tepat setelah mereka selesai berbicara, Lan Feng, Zhong Jue dan Hua Yan semua melihat formasi teleportasi kuno di Pulau Ikan Salju. Formasi bersinar tanpa henti dengan cahaya yang cemerlang dan aliran orang keluar dengan berani. Utusan iblis telah tiba, suara penyiar bergema di seluruh Pulau Ikan Salju. Sama seperti Du Zongjun katakan, realem iblis benar-benar mengirim orang ini. Ada cahaya di mata Hua Yan. Haha, saudara laki-laki Menqian. Saya tidak pernah benar-benar berpikir bahwa Anda akan tiba-tiba turun juga. Hua Yan menyapanya seolah dia bertemu seorang teman lama. Menqian Qin Yu terguncang di dalam hatinya sambil melihat Hou Fei dan He Yu. Tiga bersaudara melihat ke arah utusan iblis ragu-ragu. Oke kakak, terima kasih.